Periuk tengah sumbing dari Jawa, datang nekat cipu bawa kepiting 2 ekor, jajah budel belang api cak hidung gigi ronggang sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membuat video yang berjudulkan Rasisme di Tengah Perbedaan. Mari ikuti video kami. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara dibangun atas pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui wawasan Nusantara, kita dapat mengenali diri dari lingkungan. Kita juga akan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kasus guru SMA Negeri 58 Jakarta yang diduga melarang siswa memilih ketua OSIS non-muslim menjadi perhatian publik setelah tindakan tersebut viral di media sosial. Guru tersebut akhirnya dimutasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai langkah awal untuk meredam situasi dan melakukan investigasi lebih lanjut. Menurut laporan, dalam sebuah diskusi di lingkungan sekolah, guru tersebut mengarahkan siswa agar tidak memilih kandidat ketua OSIS yang beragama non-muslim dengan alasan agama. Tindakan ini memicu kontroversi karena dinilai bertentangan dengan prinsip toleransi dan keberagaman yang seharusnya dijunjung di institusi pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa mutasi dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif sambil menunggu hasil pemeriksaan internal. Dinas Pendidikan juga menegaskan pentingnya netralitas dan keberagaman dalam kegiatan sekolah, termasuk dalam pemilihan ketua OSIS. Kasus ini menuai respons beragam. Sebagian pihak mengecam tindakan guru tersebut sebagai diskriminasi dan pelanggaran terhadap nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga yang menjunjung toleransi dan persatuan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kasus ini seharusnya ditangani dengan pendekatan edukasi, bukan sekedar hukuman administratif. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman di sekolah sebagai bekal siswa menghadapi kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Usai viral sebuah orang Betawi bodoh, pelaku rasisme ditangkap polisi di Selawi. Setelah sempat buronnya menjadi viral di media sosial, seorang pelaku kasus rasisme terhadap salah satu suku akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku yang diketahui melarikan diri ke Kabupaten Selawi, Jawa Tengah ditangkap usai aksinya menuai kecaman publik.
Pelaku bernama Venus hanya bisa pasrah saat dibawa oleh tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota pada Senin petang. Penangkapan dilakukan setelah Venus teridentifikasi sebagai pelaku tindak rasisme yang disertai dengan penganiayaan terhadap seorang warga di salah satu proyek di kawasan Bekasi Selatan. Polisi mengungkap bahwa tindakan pelaku tergolong perbuatan bermusuhan dan mengandung ancaman kekerasan di muka umum. Selain itu, tindakannya juga menimbulkan kekerasan sosial yang meluas. Dengan tertangkapnya pelaku, pihak kepolisian berharap polemik dan ketegangan yang sempat terjadi dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Semua pihak dihimbau untuk menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat berwenang. Fishbone dalam gambar berikut menjelaskan faktor penyebab dari tindakan rasisme. Yang pertama, ada man atau manusia. Ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang keberagaman budaya, stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, pendidikan yang minim mengenai toleransi. Kemudian ada metode, penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, penyebaran konten yang memperkuat stereotip negatif, dan kurangnya representasi positif dari kelompok minoritas. Kemudian ada material yang diakibatkan oleh persaingan ekonomi antar kelompok, ketimpangan kesempatan kerja bagi kelompok tertentu, dan anggapan bahwa kelompok tertentu mengambil sumber daya yang tersedia. Kemudian ada machine yang diakibatkan hukuman yang tidak melindungi kelompok minoritas, ketimpangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku rasisme. Selanjutnya ada environment, yaitu pola asuh keluarga yang rasis, konflik antar etnis di lingkungan tempat tinggal, dan diskriminasi yang dianggap normal dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada measurement, yaitu tradisi atau kepercayaan yang diskriminatif, ketakutan terhadap hal-hal yang dianggap asing, dan adat yang memperkuat hierarki sosial berdasarkan ras. Rasisme merupakan sebuah kepercayaan yang menggunakan perbedaan secara biologis pada ras manusia dalam pencapaian budaya atau secara individu, bahwa apabila sebuah ras tertentu lebih dominan, maka mampu mengatur ras yang lainnya. Perbedaan merupakan kondisi di mana terdapat variasi, ketidaksamaan, atau keberagaman antara satu hal dengan hal lainnya. Perbedaan bisa menunjuk pada berbagai aspek seperti perbedaan pendapat, karakter, latar belakang, budaya, bahasa, agama, atau pandangan hidup. Dalam konteks sosial, perbedaan sering dianggap sebagai kekayaan yang mencerminkan keberagaman masyarakat, tetapi bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak dan saling menghargai. Rasisme sebagai sikap diskriminatif yang didasarkan pada ras atau etnis dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap individu. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin dialami seseorang akibat rasisme. Yang pertama, trauma psikologis. Seseorang yang mengalami tindakan rasis seringkali menghadapi trauma psikologis. Perlakuan diskriminatif dapat menyebabkan perasaan rendah diri, depresi, dan kecemasan. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk belajar dan berinteraksi dengan baik dengan teman sekelas mereka, sehingga mengurangi partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penurunan motivasi belajar. Rasisme dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar bagi individu yang menjadi korban. Ketika siswa merasa tidak diterima atau dihargai di lingkungan sekolah, mereka mungkin kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Ini bertentangan dengan tujuan wawasan Nusantara yang ingin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa. Yang ketiga, kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Tindakan rasis dapat menghambat kemampuan individu untuk membangun hubungan sosial yang positif. Korban rasisme mungkin merasa terasing dari teman-teman sebaya mereka, yang dapat mengarah pada isolasi sosial. Dalam konteks wawasan Nusantara, di mana persatuan dalam keragaman sangat ditekankan. Isolasi ini dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas di antara siswa. Yang keempat, peningkatan etnosentrisme. Pengalaman rasisme dapat memicu sikap etnosentrisme, di mana individu cenderung melihat kelompoknya sebagai lebih unggul dibandingkan kelompok lain.
Hal ini bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan membangun kesatuan di tengah perbedaan. Sikap ini dapat memperburuk ketegangan antar etnis dan menghambat upaya menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang terakhir yaitu dampak terhadap identitas diri. Rasisme dapat mempengaruhi identitas diri individu. Korban rasisme mungkin mengalami kebingungan mengenai identitas etnis atau budaya mereka, terutama jika mereka merasa bahwa identitas tersebut ditolak atau dihina oleh orang lain. Dalam konteks wawasan Nusantara, hal ini dapat mengurangi rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia dan melemahkan semangat nasionalisme. Selanjutnya, rasisme di tengah keberagaman menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia harus mampu menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Berikut adalah beberapa solusi utama yang kami berikan. Yang pertama, pendidikan multikultural, yaitu harus menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran tentang pentingnya toleransi dan menghargai dan menghormati perbedaan dengan memasukkan nilai-nilai anti rasisme dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum. Generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman bahwa keberagaman adalah aset, bukan ancaman. Yang kedua, kolaborasi antar komunitas dalam kegiatan sosial, mengadakan kegiatan sosial lintas budaya seperti gotong royong, bazar amal, atau pelatihan bersama. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar komunitas, tetapi juga menunjukkan bahwa kerjasama lebih bermanfaat daripada konflik. Nah, dengan saling bekerja sama, stereotip negatif dapat diatasi melalui interaksi langsung. Yang ketiga, pemberdayaan pemuda sebagai duta keberagaman, melibatkan pemuda sebagai agen perubahan melalui pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Nah, pemuda yang terlatih dapat menjadi duta keberagaman di lingkungan mereka, mengadakan kampanye anti rasisme, atau membentuk forum diskusi yang membahas isu-isu secara sensitif, secara damai, dan solutif. Yang keempat, integrasi teknologi untuk pendidikan toleransi, membuat aplikasi atau platform digital yang berisi materi edukasi tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, aplikasi ini juga dapat membuat berupa permainan interaktif, kuis, atau cerita pendek yang menggambarkan pentingnya toleransi dan persatuan. Dengan pendekatan teknologi, generasi muda lebih mudah memahami pentingnya menghargai perbedaan. Yang kelima, pembuatan kebijakan kebudayaan nasional yang progresif. Pemerintah perlu mengesahkan kebijakan yang mendukung pengintegrasian budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perayaan Hari Budaya Nasional, pelibatan semua suku dalam proyek besar nasional, atau kewajiban perusahaan untuk mengedepankan keberagaman dalam tempat kerja. Kebijakan ini memastikan bahwa wawasan Nusantara diterapkan tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam praktik. Nah, mengatasi rasisme memamerkan kerja sama dari semua pihak dengan pendidikan, penegakan hukum, dan kampanye toleransi yang konsisten. Kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan bersatu. Nah, ada tantangan loh dalam menghadapi solusi tersebut. Nah, mengatasi rasisme di tengah keberagaman Indonesia tidak hanya membutuhkan solusi, tetapi juga kesadaran akan tantangan yang mungkin muncul. Dalam konteks wawasan Nusantara, tantangan ini perlu diidentifikasi untuk memastikan solusi dapat diterapkan secara efektif. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang wawasan Nusantara. Meskipun wawasan Nusantara menjadi pedoman kebangsaan, masih banyak masyarakat yang belum memahami nilai-nilai dasarnya. Hal ini membuat penerapan pendidikan multikultural sulit diterima di lapisan berbagai masyarakat, terutama di daerah terpencil terhadap pendidikan yang masih terbatas. Yang kedua, kesenjangan antar komunitas, yaitu kegiatan sosial dan budaya dalam lintas budaya, seringkali terhambat oleh stereotip yang masih mengakar kuat di masyarakat, membuat kolaborasi sulit dijelaskan. Selain itu, perbedaan akses budaya antara kelompok dominan dan minoritas juga sering menimbulkan kecemburuan sosial yang mempengaruhi konflik tersebut. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Penggunaan teknologi untuk pendidikan toleransi menghadapi tantangan besar di wilayah yang minim akses internet dan perangkat teknologi di berbagai banyak daerah. Nah, ini bisa juga konsep digitalisasi masih menjadi hal asing, sehingga aplikasi atau platform digital belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Nah, ada beberapa undang-undang yang mengatur tindakan rasisme yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan UU ITE. Undang-undang ini mengatur tentang penyebaran kebencian berbasis SARA.
dalam konteks informasi elektronik. Beberapa ketentuan penting meliputi Pasal 28 ayat 2 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, dan lainnya dapat dikenakan sanksi. Sanksinya, pelanggar dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini juga menyentuh aspek perlindungan hak asasi manusia yang mencakup pencegahan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Dalam konteks ini, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional. Konsep ini menekankan persatuan dan kesatuan meskipun Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Wawasan kebangsaan bertujuan untuk memperkuat identitas nasional, menjaga integrasi bangsa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Prinsip-prinsip utama wawasan kebangsaan meliputi yang pertama, kesatuan wilayah, yaitu mengakui dan melindungi keberagaman wilayah Indonesia. Kedua, persatuan dalam keberagaman, yaitu mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu setiap warga negara memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Dan yang keempat, komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan pedoman hidup bersama. Rasisme adalah diskriminasi atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis tertentu. Fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga. Di Indonesia, tindakan rasisme dapat merusak persatuan dan integrasi nasional karena yang pertama, mengancam keharmonisan sosial, yaitu tindakan rasisme menciptakan ketegangan antar kelompok etnis. Yang kedua, melanggar hak asasi manusia, yaitu setiap warga negara berhak diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, menghambat pembangunan nasional, yaitu ketidakharmonisan sosial, mengurangi produktivitas dan kerjasama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melawan rasisme, yang pertama, pendidikan multikultural, yang kedua, penegakan hukum yang tegas, dan yang ketiga, dialog antar budaya. Misalnya memperkuat pemahaman dan penghormatan antar kelompok melalui komunikasi yang terbuka. Yang keempat, peningkatan peran media, yaitu media harus menjadi alat untuk menyebarkan pesan persatuan, bukan memperbesar konflik. Dan yang terakhir, penguatan identitas nasional, yaitu mengajak masyarakat kembali kepada semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesetaraan. Dengan menjunjung wawasan kebangsaan, Indonesia dapat mengatasi masalah rasisme dan menjaga keharmonisan dalam kebinekaan. Itu Sinaman, kita gangguin yuk. Ayo. Roman, kau lagi ngapain? Kamu apa sih Sinaman? Kau lagi ngapain sih, Roman? Kulit kamu kok hitam kali dari kamu? Ini rambutku kok kayak gini sih, lucu. Ngapain kalian datang tanya-tanya aku? Kita kan Indonesia, kita tinggal ke sana. Tapi kok kalau sendiri aku? Iya, aku sendiri. Ngapain? Kenapa nih teman dia? Kok berenung dia? Ah, samperin lah. Man, kamu kenapa? Kamu sama mereka tadi? Iya, lalu diejek aku karena aku kulit hitam, rambut putih. Mereka bilang begitu. Iya, udah kamu jangan sedia lagi. Nanti biar Gemma yang nyamperin mereka dan bilangin mereka, ya? Oke. Nanti Gemma nyamperin mereka. Bentar ya Nelwan, biar Gemma yang nyamperin mereka dan bilangin ke mereka, ya? Kamu jangan sedih lagi, oke? Oh,
situ mereka, saya samperilah. Kenapa kalian memusuhi dia? Apa salah dia? Karena dia beda dari kami. Tidak boleh seperti itu. Kita ini warga Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu negara, dan walaupun dia hitam, kulit putih, kita tetap harus menghargai perbedaan. Dia juga kan manusia sebagai warga Indonesia. Jadi kita tidak boleh seperti itu, ya. Coba kalian pikirkan lagi, gimana kalau di posisi dia menjadi kalian? Dan tidak enak kan? Maka dari itu kita juga sebagai warga yang baik Indonesia harus menghargai dia, karena dia juga kan bagian negara kesatuan kita, ya. Jadi kalian harus minta maaf ke dia, ya. Oke? Man, ini mereka berdua ingin meminta maaf ke kamu atas perilaku mereka yang membuli kamu kemarin. Ya Man, aku minta maaf ya karena udah mengejek kamu. Gak apa-apa. Ya Man, aku minta maaf ya karena aku mau salah. Aman, gak apa-apa. Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, analisis saya sampaikan mengenai kedua video yang kami tayangkan tadi, peristiwa rasis terhadap teman yang berbeda suku seperti yang terlihat dalam drama ini merupakan cerminan nyata dari tantangan keberagaman yang dihadapi masyarakat Indonesia ketika seseorang menghadapi diskriminasi atau diperlakukan tidak adilnya hanya karena perbedaan suku. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh stereotip dan prasangka dalam interaksi sosial. Situasi ini tidak hanya melukai perasaan individu seseorang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menciptakan jurang pemisah di antara kelompok yang berbeda. Rasisme terhadap teman mengancam persahabatan, merusak kohesi sosial, dan menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Serta memberikan wawasan Nusantara seperti yang disampaikan dalam video kami adalah upaya penting untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, wawasan Nusantara mengajarkan bahwa keberagaman suku, budaya, dan agama harus dihormati dan dihargai sebagai bagian dari identitas nasional kita. Dalam konteks ini juga, wawasan Nusantara dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan teman-teman bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang suku mereka, memiliki nilai yang sama dan berhak diperlakukan dengan hormat. Pendidikan dan kesatuan negara dalam adanya perbedaan. Hal ini juga tidak hanya berfungsi untuk mempersatukan keberagaman yang ada, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Dengan memahami wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia dapat lebih sadar akan pentingnya keberagaman budaya, suku, dan agama, serta etnis, serta juga mencegah terjadinya perpecahan yang mungkin terjadi dikarenakan perbedaannya ini. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya menjaga kesatuan dari keberagaman, tetapi juga memastikan kedaulatan negara tetap terjaga melalui pemahaman tentang adanya perbedaan dan keberagaman di Indonesia, serta setiap perbedaan suku maupun ras agama memiliki haknya masing-masing yang sama di negara Indonesia dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara di mata dunia kita. Closing statement dari guru kami yaitu rasisme di tengah perbedaan, yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap diri dan lingkungannya. Prinsip dasar dari wawasan Nusantara yaitu kesatuan dari keberagaman.
yang berada di dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetap satu jua. Perbedaan adalah variasi yang terjadi di antara masyarakat akibat perbedaan agama, suku, dan budaya. Dampak yang dialami seseorang akibat tindakan rasisme yaitu trauma psikologis, kesulitan membangun hubungan sosial, dan turunnya motivasi nilai. Dengan memahami tantangan dan menerapkan solusi, mari kita wujudkan Indonesia yang bersama secara harmonis, inklusif, dan bebas dari rasisme. Satukan hati, hapuskan rasisme, Indonesia milik semua. Swara